Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Demang Praja, channelnya untuk petani kita semuanya. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya, amin. Sahabatku semuanya, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara untuk menanggulangi hama wereng coklat pada tanaman yang masih muda. Dan bagaimana cara meraciknya, yaitu kita akan dicampur antara pestisida nabati dengan bahan kimia. Dengan cara seperti ini pengalaman saya adalah walaupun pestisida nabati yang dianggap oleh para petani itu tidak ampuh, tetapi berorientasi para petani itu untuk menanggulangi hama atau mencegah hama wereng coklat itu selalu menggunakan kimia. Kalau menurut saya itu banyak pengeluaran, tetapi kalau kita meraciknya, insya Allah bahwa penanggulangan masalah hama wereng coklat pada tanaman padi di usia muda itu adalah sangat efektif, sahabatku. Dan sedikitnya sahabatku dapat mengurangi biaya masalah untuk penanggulangan hama pada tanaman padi kita. Nah, untuk itu sahabatku, apa saja yang dilakukan racikan-racikan ini terutama adalah pestisida nabati dan dicampur dengan produk dari pertanian atau produk dari pabrikan. Untuk itu, yuk kita simak video saya berikutnya dan tonton sampai selesai, jangan sampai gagal paham. Sahabatku semuanya, kenapa saya selalu membuat racikan pestisida nabati dan dicampur dengan bahan kimia untuk penanggulangan masalah hama? Yang penting adalah satu, sesuai dengan analisa dan pengalaman saya yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah kita dapat menekan biaya untuk penanggulangan masalah hama pada tanaman kita. Itu yang terpenting. Yang selanjutnya adalah kalau kita selalu menggunakan bahan kimia terus-terusan, nah ini akan mengakibatkan dampak selain daripada kesuburan tanah, juga dampak kekebalan pada hama yang dilakukan terus-menerus menggunakan bahan aktif kimia. Tetapi kalau setidaknya kalau kita dicampur adalah kita akan merubah genetik, artinya genetik kekebalan terhadap hama tersebut. Nah, apa saja bahan-bahan yang akan dilakukan untuk racikan ini? Karena saya membuat racikan ini adalah sebanyak 3 liter untuk 1 kali aplikasi dalam per hektar. Bahan yang pertama adalah kunyit kuning atau kunyit yang kuning sebanyak 1,5 kg atau 1,5 kilo lah ya. Yang kedua adalah belerang sebanyak 150 gram atau seperempatnya kurang lah. Yang ketiga adalah garam kasar atau garam krosok sebanyak 2 sendok untuk kapasitas atau untuk jumlah 3 liter tersebut itu. Cara membuatnya sahabatku, yang pertama kunyit kuning itu di blender sampai halus. Setelah itu adalah dibedakan dengan cara pengolahan belerang atau sulfur yang 150 gram itu kita rebus sebanyak 1 liter. Kunyit kuning setelah di blender dibiarkan untuk beberapa hari. Artinya 1 hari 1 malam pun bisa. Dan 3 hari juga bisa, 1 minggu juga bisa. Lalu belerang itu direbus. Nah, setelah direbus sebanyak 1 liter airnya atau 1 liter lebih supaya dijadikan 1 liter. Setelah diperas dari rendaman kunyit kuning, lalu dicampur dengan belerang. Dan setelah dicampur, diaduklah menggunakan garam krosok sebanyak 2 sendok makan.
diaduk sampai merata. Setelah sampai merata, sahabatku, kita siap untuk digunakan dan siap untuk diaplikasikan. Berapa dosisnya? Untuk per tangki sebanyak atau volumenya 15-16 liter untuk per tangki adalah 200-250 cc atau 200-250 mili, sama saja. Dan lalu setelah itu boleh dicampur dengan bahan aktif kimia yang orientasinya adalah untuk penanggulangan masalah wereng. Biasanya menggunakan produk kimia itu antara 20-30 cc. Kita hanya cukup menggunakan 10 cc saja, dan produk daripada kimianya pun tidak usah yang mahal-mahal, yang murah saja juga cukup untuk dicampur dan lalu diadukkan dan dimasukkan ke dalam tangki dan dispraykan dari atas. Dengan cara seperti ini, sahabatku, selain hama juga menghilang, walaupun kita tidak 100% dalam seketika bahwa hama wereng coklat itu mati semua, akan tetapi adalah lambat laun wereng itu akan menghilang dengan sendirinya dan padi akan tetap subur. Kelebihan daripada racikan ini adalah selain untuk penanggulangan hama, batang padi kita akan keras dan pertumbuhan padi kita akan lebih cepat dibandingkan kita dengan menggunakan bahan-bahan yang dari kimia. Tetapi kalau kita dicampur semi organik semacam ini, apa yang saya katakan tadi adalah tidak merusak dalam kondisi keadaan kesuburan tanah kita. Akan tetapi kalau kita terus-menerus menggunakan bahan kimia, yang pertama adalah terjadinya kekebalan hama, yang kedua adalah merusak kesuburan daripada lahan kita. Nah, kalau lahan kita sudah tidak subur, ini akan bermasalah buat petani, yang membuat petani adalah kebingungan dengan cara apa padi kita tidak akan berkembang dengan baik. Nah, untuk itu saya menyarankan kepada sahabatku semuanya, pakailah pestisida nabati dan dicampur dengan kimia. Boleh dikatakan bahasa petani adalah semi organik. Nah, itulah sahabatku semuanya. Andai kata ada yang kurang jelas dalam penjelasan saya ini adalah boleh sahabatku semuanya bertanya sesuai dengan judul video ini.